Shalom, Jemaat Gajah Ketapang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Tolong kami dalam merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus ke dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-15 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan ayat yang ke-15 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Jemaat kasih Kristus, kalau saya bertanya, apakah Bapak Ibu pernah mendengar pengajaran sesat? Mungkin kita langsung membayangkan sekte tertentu, nabi palsu, atau ajaran yang jelas-jelas menyimpang. Tapi bagaimana kalau pengajaran sesat justru setiap hari masuk ke dalam kehidupan kita? Mungkin melalui media sosial, film, podcast, bahkan cara berpikir dunia yang tanpa sadar kita terima. Itulah sebabnya Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Mereka datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yang perlu diperhatikan adalah kata menyamar, Bapak Ibu Saudara. Serigala itu tidak datang dengan taring yang tajam atau wajah yang menyeramkan. Ia memakai pakaian domba. Artinya, ajaran yang salah bahkan hampir selalu terdengar masuk akal. Bahkan seringkali memakai ayat Alkitab yang bahkan terdengar rohani. Tapi Yesus berkata, jangan hanya melihat penampilannya. Ayat 16 katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dalam Alkitab, buah itu menunjuk kepada hasil kehidupan. Kita perlu mengenali apa yang dihasilkan oleh ajaran itu. Apakah membuat orang semakin mengasihi Kristus, semakin rendah hati, semakin kudus, semakin taat, ataukah justru menghasilkan kesombongan, cinta uang, hidup yang berpusat kepada diri sendiri, atau bahkan kompromi terhadap dosa. Tuhan Yesus berkata, pohon yang sehat tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Karena buah selalu mengikuti akarnya. Ajaran itu selalu menentukan kehidupan yang terlihat kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudara, pengajaran palsu adalah setiap pemikiran yang menggeser kita dari Injil Yesus Kristus. Tidak harus menyangkal Yesus, cukup menambahkan atau mengurangi sesuatu kepada Injil, atau memindahkan pusat Injil dari Kristus itu kepada diri kita sendiri. Mungkin kita bisa merenungkan beberapa pengajaran yang kita pernah dengar mungkin. Mungkin kita pernah mendengar bahwa Tuhan mengasihi aku kalau aku cukup baik. Tapi Injil berkata Allah mengasihi kita bukan karena performa kita, melainkan karena anugerahnya di dalam Yesus Kristus. Kita tidak taat supaya dikasihi, kita taat kepada Yesus karena sudah dikasihi. Atau mungkin kita pernah mendengar sebuah budaya mengatakan ikuti saja perasaanmu. Karena perasaanmu itu adalah kebenaran. Tapi firman Tuhan mengajarkan bahwa hati manusia itu bisa menyesatkan. Kita semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga yang menjadi kebenaran bukanlah apa yang kita rasakan, melainkan apa yang Tuhan firmankan. Dunia juga berkata nilai dirimu ditentukan oleh pencapaianmu. Tetapi Injil berkata nilai kita sudah ditetapkan di atas salib Kristus. Kita berharga bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena Kristus telah menyerahkan hidupnya bagi kita. Ada juga pemikiran bahwa kalau Tuhan memberkati, maka hidup itu pasti nyaman. Namun Yesus pun sendiri memanggil murid-muridnya untuk memikul salib, bukan? Berkat terbesar bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan penyertaan Kristus di tengah setiap pergumulan. Dan mungkin yang paling sering kita dengar adalah Tuhan pasti ingin kita bahagia. Tuhan pasti ingin kita mengalami hidup yang penuh dengan kelimpahan. Padahal Bapak Saudara, tujuan utama Tuhan Yesus mati dan kayu salib bukan sekedar membuat kita nyaman, tetapi untuk membuat kita kembali kepada rancangan Allah yang sempurna, yaitu membentuk kita semakin hari serupa dengan Kristus sebagai gambar dan rupa Allah. Dan seringkali justru melalui proses yang tidak mudah, iman kita, karakter kita dimurnikan dan dibentuk. Dan masih ada banyak lagi yang tidak mungkin saya bahas satu persatu di renungan hari ini, Saudara. Tapi ini menjadi pengingat bagi kita bahwa jangan hanya bertanya apakah ini terdengar baik,
Tapi tanyakanlah apakah ini sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Apakah ini membuat saya semakin bergantung kepada Kristus atau justru semakin berpusat kepada diri sendiri? Bapak Saudara, kita perlu memiliki kemampuan membedakan mana pengajaran yang benar dan mana yang salah. Dan kemampuan itu tidak lahir dari sekedar menonton lebih banyak video, bukan dari sekedar mengikuti lebih banyak influencer atau pastorgram, melainkan dari hidup yang semakin mengenal firman Tuhan. Karena semakin kita mengenal suara gembala yang sejati, yaitu Yesus Kristus, maka semakin mudah kita mengenali suara yang palsu. Jadi Bapak Saudara, mari setiap hari kita memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, supaya ketika berbagai ajaran dunia datang menghampiri setiap kita, kita dapat mengenalinya dan tetap hidup di dalam kebenaran Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Benar Bapa, tolong kami di tengah berbagai ajaran dunia ini, kami boleh memiliki kepekaan dan memiliki kemampuan untuk boleh memahami mana kebenaran yang sejati dan mana yang palsu. Dan bila Tuhan Roh Kudus-Mu boleh memampukan kami untuk boleh jadi murid-murid-Mu yang setia sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.